ya. Iya, boleh buat ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Alhamdulillah. Selamat malam, Mas Denny, Pak Wahyu, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Hari ini spesial banget karena kita akan bahas mengenai Peak Mindset Mastery dan juga virtual tour untuk ke tebing Parang Purwakarta. Mas Denny pernah ke sana, Mas Denny? Belum nih. Waduh, pas banget seperti ini. Jadi kita konsepnya seperti ini, Mas Denny, Peak Mindset Mastery ini jadi menggabungkan antara training motivasi, terapi, dan juga langsung kita ke medan latihannya. Kebetulan di tebing Parang itu kan memang sudah disusun untuk jalur-jalurnya untuk pemula, jadi siapapun itu bisa untuk memanjat tebing sana sampai ke ketinggian 750 mdpl atau 900 mdpl. Seperti itu. Wow. Nah, jadi yang saya share itu tadi kan ada flyer, nah itu kita startnya dari Cawang, dari Jakarta. Sebelumnya pernah juga kita ada event juga serupa, dan itu kita sama juga dari Jakarta, sekitar ada 5 orang dari Jakarta. Gitu. Jadi memang konsep yang kita tawarkan ini bukan hanya sekedar training motivasi aja dan bukan cuma sekedar traveling saja, jadi menggabungkan keduanya seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada dari timnya Mas Denny di Cikarang, Jababeka, kalau ada yang mau kita fasilitasin, kita bikin eventnya bareng, entah buat teman-teman di Cikarang atau untuk di Jababeka, silahkan saja. Seperti itu, Mas Denny. Siap. Oke, selamat datang, Ina. Saya share screen terlebih dahulu ya. Monggo. Oke. Yes, jadi ini yang mau akan aku bahas. Kelihatan Mas Denny? Kelihatan. Cukup besar ya. Nah. Oke. Ya, ini mengenai Peak Mindset Mastery. Jadi sekali lagi ini training yang saya konsepkan karena ternyata ketika seseorang berlatih mengenai mindset tanpa dilatih dengan sebuah medan yang sebenarnya atau kondisi yang sebenarnya di lapangan itu kurang serak lah atau kurang masuk lah. Jadi ada dua konsep. Yang pertama Peak Mindset Mastery di tebing, yang kedua itu Peak Mindset Mastery di mountaineering. Kebetulan waktu itu mountaineering ini saya buat itu di Gunung Kencana, daerah Puncak Bogor, gitu. Jadi ini kalau yang sekarang ini yang saya share adalah mengenai Peak Mindset Mastery di rock climbing atau di tebing. Nah, ada singkatan yang dulu saya pemanjat dulu. Siap. Sekarang manjatnya yang enak-enak aja. Pasti. Ada istilah itu OON, ya. Otak, otot. Nah, kalau dulu itu N-nya itu nyali. Ya, jadi teman-teman di panjat tebing itu N-nya itu nyali, otak, otot, dan nyali. Nah, di sini saya rubah menjadi otak, otot, dan juga nasib. Jadi kita ingin berpikiran yang dalam kondisi yang puncak atau ingin mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, tujuan kita, outcomes kita. Nah, pasti ada strategi-strategi di belakangnya. Dan ada juga beberapa karakter-karakter orang yang dimana ketika dihadapkan oleh sebuah tantangan itu ada yang dia langsung mundur, ada juga dia yang sudah nyaman dengan kondisinya saat ini akhirnya tidak maju atau tidak mundur dan mengambil jalur yang paling aman. Dan juga ada rekan-rekan atau orang-orang yang ketika melihat sebuah tantangan justru dia termotivasi, ya, dia ingin bahasa tanda kutipnya menaklukkan ketakutan, keraguan di dalam dirinya. Nah, maka dari itu ketika kita berada di sana, Mas Denny, langsung kita hadapkan dengan sebuah tebing yang menjulang tinggi seperti itu. Kalau dilihat, nah pasti kan kalau terutama orang-orang yang belum pernah manjat tebing, pasti kan langsung deg-degan tuh. Gimana nih, aman nggak nih? Seperti itu. Iya. Nah, sangat penting sekali mengenai otaknya itu seperti apa, ototnya seperti apa, dan nasibnya nanti bagaimana. Seperti itu ya.
Nah, langsung saja di sini dari otak. Nah, ini otak itu ada dua item yang harus dipersiapkan, ya, yaitu ada outcomes dan juga persiapan. Nah, nanti ini kita ada training mendetailnya, Mas Denny, ya, mengenai outcomes ini. Jadi secara singkat saja, outcomes ini terbagi menjadi beberapa. Outcomes ini adalah sebuah tujuan, ya, tujuan atau harapan yang ingin kita capai di depan. Nah, pastinya ketika kita ingin berangkat ke sebuah tempat, pastikan harus tahu tuh kita mau kemana. Ya, harus ada planningnya. Kita mau kemana, jalurnya lewat mana, dan pasti kita berharap kita berada di tempat tersebut dengan aman dan selamat. Ya, nah sambil berjalan, share screen sudah saya siapkan. Kita nanti dari Cawang Uki, ya, Uki, kita bisa lihat seperti apa sih. Oke, nah tempatnya akan kumpul di sini. Dari Cawang Uki ini, kita berangkat di jam 6 pagi. Kita berharap perjalanan kita 2 sampai 3 jam. Itu kita sampai itu di jam 8 atau jam 9, itu masih panas, ya. Dan kita masih sempat untuk beristirahat sebentar, untuk dulu snack terlebih dahulu di sana. Seperti itu. Dan pastinya kalau kita melihat di sini, ya Bapak dan Ibu, kita melihat ada taksi, ada angkutan, ada busway. Contohlah di sini ada taksi. Seperti tadi yang kita sampaikan, yaitu mengenai tujuan yang jelas, pasti kita akan nyasar atau jalannya entah kemana tuh. Contoh misalnya ada abang taksi. Kita naik taksi, lalu pasti ditanya sama tukang taksinya atau supir taksinya, mau kemana bang? Ya, lalu kita jawab, terserah abang deh, misalnya. Wah, kok terserah abang? Nah, kalau misalnya terserah abang, lah, aduh, kira-kira Mas Denny. Ya, pasti kita akan memilih lebih efektif dan efisien sih, Mas. Ya, pasti si supirnya pun bingung, ini orang mau kemana gitu kan? Ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh si supir taksinya. Ya, kalau misalnya si supir taksinya nakal, misalnya ya, oke, bang, saya nyalakan argonya, lalu kita jalan. Ketika jalan, ya dia muter-muter aja udah di situ. Hingga akhirnya berhenti di tempat semula, lalu si orang yang naik taksi tadi kaget melihat argonya. Bang, udah segini argonya. Setelah itu, dia pun juga melihat area sekitar, lah kok di sini lagi. Nah, kalau tanpa tujuan yang jelas, pasti kita akan nggak kemana-mana, seperti tadi yang saya sampaikan, dan berikutnya juga ongkos kita juga akan lebih mahal. Maka dari itu, outcomes ini sangat penting sekali. Tujuan yang jelas itu sangat penting sekali. Dan untuk membuat sebuah tujuan jelas, pastinya harus yang positif. Kita kan pasti nggak mau mencapai sebuah tujuan yang negatif. Ya, dan kata-katanya pun yang positif. Saya berada di puncak atau di tebing ketinggian 750 mdpl di tebing Parang. Nah, kalau yang negatif contohnya seperti apa? Saya tidak mau, masalah seperti itu. Saya tidak akan. Nah, itu bukan sebuah contoh yang positif. Namun ada contoh yang itu adalah contoh yang negatif. Maka dari itu pembuatan outcomes haruslah yang positif, yang dimana itu memberikan sebuah gairah, ya, dan frekuensi positif yang dikeluarkan oleh si orang yang membuat outcomes ini. Seperti itu, Mas Denny. Nah, berikutnya outcomes pun juga harus jelas. Ada kapan, di mana, dan dengan siapa. Nah, perjalanan kita ini pada hari Jumat itu nanti ada training online-nya, dijelaskan mengenai penyusunan seperti apa outcomes tersebut secara mendetail. Lalu berikutnya di hari Sabtu itu kita akan langsung ke tebingnya. Jadi ada 2
macam pelatihan secara online dan juga offline. Nah, kapan dan di mana? Kapannya yaitu tadi ya pada hari Jumat dan pada hari Sabtu. Dari Jumatnya itu di malam hari kita akan ada training online-nya, lalu di hari Sabtunya itu di pagi hari di jam 6. Nah, berikutnya di mana? Tadi ketika training Zoom, training online-nya itu di Zoom, lalu training offline-nya itu langsung di Tebing Parang Purwakarta di jam 6 berangkat dari Uki Cawang, lalu sampai di sana di jam 8 atau di jam 9. Harus jelas. Nah, kalau misalnya Mas Denny kan kalau jalan-jalan pasti harus ada apa maksudnya itu kalau yang disusun Mas Denny? Yang pasti ya planning dari schedule, terus kumpulnya, prepare apa yang harus dibawa. Pasti ada itinerary-nya tuh Mas Denny ya. Itinerary, rundown ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan jalan. Setelah dari Cawang kita berangkat jam 6. Nah, kita akan tol, gerbang tol. Kita akan masuk sini. Oke. Kita akan masuk gerbang tol Halim, kita akan menuju ke arah Cikampek. Oke. Oke. Nih. Oke. Kita akan menuju tol dan berikutnya setelah di Halim kita lanjutkan gerbang tol suaranya arah Bandung. Gimana? Suaranya putus-putus nih. Oh, sinyal mungkin ya. Iya. Masih putus-putus, Mas? Enggak, clear. Oke, alhamdulillah. Oke, berikutnya ketika tadi sudah sampai di gerbang tol Kalihurip Utama, kita lanjut lagi. Kita keluar di gerbang tol Jatiluhur, Mas Denny. Nah, ini keluar gerbang tol Jatiluhur. Kita lihat dulu keadaan sekitarnya seperti apa nih gerbang tol Jatiluhur nih. Oke. Wah, ini kita keluar gerbang tol Jatiluhur. Nah, setelah nanti kita keluar tol, gerbang tol Jatiluhur, lalu kita akan sampai ke pertigaan tol tersebut. Nah, di sini ada tempat makan, Bapak dan Ibu, Sate Marangi, PhD, Cigania, PhD. Seperti jahat ini ya. Tapi Sate Marangi. Nah, ini biasanya kalau habis manjat dari Tebing Parang, pulang itu mampir dulu nih ke sini nih. Buat makan. Bu Hayati ya? Nih ya, rumah makan Cigania. Cigania Yati, apa Cigania? Pernah sini Mas ini? Kalau yang Purwakarta yang viral yang tengah hutan jati itu Mas, yang Bu Hajah Yati. Oh, mantap ya ini. Nanti bisa jadi guide lah kesinilah. Oke, lanjut aja. Ini saya jelaskan lagi mengenai teorinya, lalu konteksnya kapan, di mana, dan dengan siapa. Nah, ini harus jelas. Ketika kita membuat sebuah tujuan, kita harus jelas juga dengan siapa. Apakah sendiri, ataukah dengan orang lain. Nah, ini nanti juga harus ditulis, harus clear. Nah, berikutnya evidence. Evidence ini ketika kita membuat sebuah tujuan, membuat sebuah outcomes, nah, hal apa yang menyatakan bahwa kita sudah di sana? Contoh misalnya kalau kita lihat yang ini, gambar ini. Nah, kira-kira Mas Denny, ketika berada di sini, apa yang dilihat Mas Denny? Kira-kira aja dulu. Ya pastinya sesuatu yang baru ya, apalagi yang belum pernah ke sana gitu. Ya, ketika Mas Denny sudah berada di ceruk tebing ini, ada lagi mendengar. Ketika mendengar apa? Contohnya mendengar kata selamat. Selamat Mas Denny, kita sudah sampai di Tebing Parang ketinggian 750 mdpl. Nah, kata-kata itu nanti ditulis tuh Mas Denny ketika membuat sebuah tujuan atau outcome. Nah, berikutnya lalu merasa apa? Ketika berada di sini, apa yang dirasakan oleh kita? Apa yang dirasakan oleh Mas Denny? Ya, takjub melihat tebing yang begitu tinggi pastinya. Takjub, betul, melihat tebing yang begitu tinggi.
kebanggaan, dan lain-lain. Nah, itu nanti dituliskan Mas ini ketika trainingnya. Lalu ada self control. Nah, pastinya harus dalam kontrol kita. Harus itu adalah tujuan kita. Contoh begini, yang bukan tujuan kita. Saya ingin Mas Denny berada di tebing parang. Berarti itu adalah bukan kontrolnya saya. Itu kontrolnya Mas Denny gitu loh. Betul ya? Iya. Jadi ketika sebuah tujuan, usahakan itu sebaiknya adalah semua dalam kontrolnya kita, bukan kontrolnya orang lain. Saya ingin anak saya, nah itu berarti sebuah harapan. Nah, saya ingin Mas Denny, saya ingin Bu Vivi, saya ingin istri saya, itu sebuah harapan atau doa. Namun kalau di dalam outcomes atau tujuan, nah saya ingin diri saya. Nah, berarti yang masih dalam kontrolnya diri kita. Berikutnya ada action. Action ini adalah tindakan yang harus ditingkatkan. Nah, berarti ketika kita mau memanjat tebing, ada yang ditingkatkan nih. Contohnya adalah olahraganya yang harus ditingkatkan. Ya. Lalu makannya kira-kira ditingkatkan nggak Mas Denny? Iya, dijaga lah pastinya. Oh, makannya dijaga ya. Yang tadinya sedikit dibanyakin berarti ditingkatkan. Olahraganya yang jarang berarti harus lebih banyak olahraga. Lalu ada yang harus dikurangi. Contohnya apa? Yang dikurangi, rasa malasnya dikurangi. Terus apalagi? Begadangnya mungkin dikurangin, ya. Lalu ada langkah awal segera. Nah, langkah awal segera ini apa yang akan segera dilakukan sebelum kita mencapai ke sana atau untuk kita mencapai ke tujuan kita. Langkah awal segera apa? Olahraga misalnya, lalu menulis sebuah catatan misalnya apa yang diperlukan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah worthwhile. Ini adalah big why. Mengapa hal ini sangat penting buat kita? Mengapa ketika berada di sana itu sangat penting buat kita? Mengapa ketika tujuan ini tercapai sangat penting untuk kita? Mengapa misalnya Mas Denny punya tujuan untuk kuliah, S1, S2, S3, itu penting buat Mas Denny misalnya. Nah, big why-nya ini kenapa? Ini yang menguatkan tujuan atau ketika kita membuat sebuah outcomes. Ini big why-nya yang menguatkan kita. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Setelah dari pertigaan ini, sampai Marangi, Ciganea, kita lanjut. Kita langsung berada di, nah ini dia, kita sudah berada di depan tebingnya, Mas. Nah, ini tempat parkirnya. Nah, dari tempat parkirnya aja kita sudah langsung melihat nih, Mas, ini ya, dan Pak Wahyu dan rekan-rekan yang lain. Kira-kira bagaimana nih mentalnya nih Mas Denny? Yang pasti yang baru pemula pasti agak ngedon juga, takut dengan yang apa yang dilihat gitu, Mas. Iya. Jadi ketika baru melihat ini, aduh, yakin nggak nih gua nih? Ya, kadang betul, yakin juga. Ada juga yang fobia, Mas Denny. Betul. Nah, jadi nanti kalau di kelas saya ada yang fobia, ada yang trauma, itu langsung diselesaikan di saat itu juga, Mas Denny. Gitu. Jadi langsung kita terapkan sana, Mas Denny. Nah, itulah keuntungannya ketika ikut dalam training Peak Mindset Mastery ini ya. Jadi kan jarang sekali tuh Mas Denny fasilitator yang dia punya juga keahlian dalam hipnoterapi atau hipnotis. Nah, jadi kalau ada yang tadi trauma, fobia, langsung diselesaikan ya di tempat. Atau sebelumnya kita akan terapi terlebih dahulu seperti itu. Nah, mengenai hal ini pastinya butuh persiapan. Nah, persiapannya macam-macam nih, mulai dari manajemen perjalanan. Wah, manajemen perjalanan panjang ini Mas Denny nih. Ya, mulai dari itinerary-nya seperti apa, manajemen packing-nya seperti apa. Jangan sampai nanti kita belum tahu jelas mau kemana, packing-nya udah banyak banget. Iya. Mas Denny, kita mau ke gunung mana nih? Kita mau camping di mana nih? Gitu kan? Di sana ada toilet nggak? Di sana nanti tidurnya bagaimana? Waduh, rasain tuh kayak itu repotnya gimana tuh? Gunung nggak bawa jaket gitu maksudnya. Nggak bawa jaket, nggak bawa senter, nggak bawa raincoat. Udah gitu bawanya ada yang kelebihan lah. Perginya cuma 3 hari, bawanya sampai 7 hari, 8 hari gitu ya. Betul.
Berikutnya ada manajemen logistik. Nah, ini manajemen logistik pun juga diperlukan. Ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, nah seperti apa nih logistik kita? Seperti apa nih kita punya kemampuan bertahan untuk beberapa hari ke depan, ya. Nah, ini pun juga harus diperhatikan. Berikutnya ada P3K. Nah, P3K ini kalau dalam keseharian seperti ini Mas Denny. Ketika kita P3K ini kan digunakan ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Benar ya? Nah, Betul. maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya, ketika dalam sebuah perjalanan kita menuju ke tempat tujuan kita, ke sebuah tujuan kita, kira-kira skill apa, lalu kemampuan apa yang diperlukan ketika itu terjadi. Contoh misalnya, ketika dalam mencapai sebuah tujuan, kita ingin bisnis, dari bisnis misalnya, ya, ada orang yang tiba-tiba resign, lalu bagian tersebut yang sangat penting ternyata kosong, tidak bisa berjalan. Nah, berarti kan ada luka di sana. Bagaimana itu kita memanage sumber daya manusia yang ada agar mampu mengobati atau mampu menambah lubang tadi. Seperti itu. Kalau dari manajemen bisnis atau manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi dari perjalanan ini Mas Denny banyak sekali nanti yang bisa kita pelajari, dari segi bisnis bisa, dari segi marketing bisa, selling bisa, ya, manajemen sumber daya manusia bisa. Nah, berikutnya dalam persiapan pun juga kita harus pelajari hal-hal yang basic. Mas Denny mau memberikan outbound misalnya ya, pastikan Mas Denny sudah harus tersertifikasi, lalu Mas Denny dan rekan-rekan yang lain pun juga harus menguasai mengenai public speaking misalnya, harus menguasai bagaimana menguasai kerumunan, menguasai tim, Betul. dari yang orang tua sampai ke yang anak-anak, maksudnya itu kalau cerita ya. Pasti itu. Nah, berikutnya ada juga navigasi sistem. Navigasi sistem dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita butuh orang yang mengarahkan. Pasti kita butuh seorang mentor, betul ya? Apalagi kalau dalam sebuah perjalanan, pasti kita butuh orang yang minimal sudah mengetahui, atau minimal kita mencari informasi dari internet, naik angkotnya apa, lalu tarifnya berapa angkotnya, jadi budgetnya sudah ketahuan berapa. Nah, itu kan kita bisa melihat dari internet, mencari dari internet seperti apa sih jalur atau akses menuju ke sana itu, transportasinya pakai apa, ya. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya kita butuh seorang pemandu. Nah, sekarang kan lagi zaman hitsnya tuh seorang pemandu, ya, pemandu gunung dan sebagainya. Seorang coach kalau dari bisnis, kalau misalnya dari kehidupan ada life coach dan sebagainya. Nah, berikutnya ada survival skill. Nah, ini menarik juga nih, survival skill nih. Ini saya tampilkan beberapa foto saya lagi survival nih, maksudnya nih. Siap. Ini lagi berada di sebuah rawa nih. Waduh. Ini bermalam di hutan rawa, di di daerah Tanjung Priok, ya, bawahnya itu rawa. Ini nginep 1 malam di sana dari sore sampai subuh. Sore sampai subuh itu di atas pohon terus tuh. Nah, ini jalurnya nih. Nah, ini jalurnya ranselnya harus diangkat, ya, dan kita melewati rumput, melewati rawa-rawa seperti ini, ya pasti ada banyak resikonya. Pasti pun juga ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Dan bagaimana caranya agar kita survive. Ya, pasti nantinya harus ada tabungan, ada orang-orang yang harus mendukung kita. Kita juga harus tahu ilmu bagaimana bisa survive baik dalam bisnis, dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam perjalanan. Nah, kita juga harus membuat trap kalau di perjalanan, membuat sebuah jebakan. Nah, bagaimana kita mencari makan, ya, bisnis kita lagi drop, lagi turun, bagaimana biar tetap bisa berjalan, tim kita tetap digaji, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya, nah ini ada yang saya share juga. Ini dia, ketika kita sampai di sana, nah ini daerahnya, areanya, Mas Niu, dan ini di base camp-nya kita sambut dengan rekan juga
di sana, jadi kemungkinan bukan hanya saja, jadi kita gabung juga dengan tim yang lain. Nah, makanya di sini tuh rame tuh, ya rame di sana biasanya. Kemarin terakhir itu saya sekitar 30 orangan, ya. Dan itu tenang aja, di sana sudah ada pemandu yang profesional. Jadi selain yang pandu di sana, juga ada guide di sana yang memang sudah tersertifikasi, ya. Dan sambil menunggu, kita juga disiapkan alat-alatnya. Nah, ini kesukaannya Mas Denny nih. Ini kalau ada Pak Sohe juga kesukaannya Pak Sohe nih. Kita disiapkan peralatan-peralatannya, ya, mulai dari helmet, nah, lalu ada harness, ya. Jadi safety gear ya, Mas? Yes, ini dari mereka, Mas Denny. Jadi ini semuanya itu difasilitasin oleh mereka sudah siapkan. Namun kalau kita mau bawa sendiri pun juga silahkan, ya. Kadang kan ada beberapa orang yang memang mereka yang sudah mengerti mengenai peralatan keamanan, keselamatan, nah mereka sudah prepare sendiri, nah silahkan saja. Namun dari mereka pun juga menyiapkan, dan mereka pun sudah mengkontrol peralatan-peralatan ini untuk memastikan semuanya aman, ya, semuanya aman untuk yang dewasa maupun anak-anak. Yang anak-anak pun juga ada, ya. Nah, sambil menunggu, kita sambil memasang peralatan-peralatan ini dan dicek pastinya satu persatu kelayakannya seperti apa. Nah, kita juga bisa foto-foto terlebih dahulu nantinya. Nah, di samping itu ada tenda, jadi kita kalau nanti eventnya itu bermalam dulu di sana juga bisa, ya. Jadi ada tenda di sana sudah disiapkan, mau bawa tenda sendiri juga silahkan, gitu. Nah, ini event yang saya buat terakhir itu pas lagi pandemi, ya, ini masih pakai masker. 2001 kalau nggak salah, ini terakhir saya buat. Nah, berikutnya, ini sepasang kekasih yang kemarin juga ikut foto-foto. Nah, ini di bibir tebingnya. Jadi sebelum rekan-rekan itu nanti melakukan pemanjatan, pasti akan diberikan briefing terlebih dahulu. Ya, diberikan briefing di bawah bagaimana cara untuk menggunakan peralatan yang digunakan di tubuh rekan-rekan semuanya, mulai dari lanyardnya, cara memasangnya, cara melepasnya, dan memastikan bagaimana agar tetap aman ketika berada di tebing. Nah, ini pun juga akan diajarkan di sana. Oke. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut lagi, tadi kita sudah masuk ke otak. Nah, ketika otak ada juga yang namanya otot. Jadi Mas Denny, otot ini dan Mas Denny dan rekan-rekan, otot ini bukan hanya otot fisik saja, namun ada juga otot mental ternyata. Nah, otot mental itu saya dapatkan dari adversity quotient dan adversity advantage. Mas Denny pernah tahu mengenai ada sebuah atlet tunanetra, seorang atlet tunanetra namanya Eric Weihenmayer. Nah, ini atlet tunanetra, dia pertama yang memecahkan rekor naik ke puncak gunung tertinggi di dunia, ya, Seven Summit. Ya, Seven Summit. Nah, itu dia dijadikan sebuah buku. Nah, bukunya sudah saya share nih di sini. Nah, yang menulis itu Paul G. Stokes. Ini saya ada bukunya nih. Kelihatan nggak nih? Nah. Oke. Ini kurang lebih ya. Jadi itu bukunya, saya belajar dari beliau. Nah, ternyata ada yang namanya otot fisik dan juga otot mental. Kalau otot fisik, ya pastinya bagaimana melatihnya? Ya, berlatih otot secara fisik biasa ya. Kita olahraga, angkat barbel, ya jogging dan sebagainya. Itu otot fisik pasti diperlukan. Berikutnya juga ada otot mental. Nah, otot mental ini kalau dari Paul G. Stokes itu ternyata dibagi menjadi 3, Mas Denny dan rekan-rekan semuanya. Apa saja itu? Ada yang namanya quitters, ada yang namanya campers, dan juga ada yang namanya climbers. Seperti tadi yang kita lihat ketika dia foto, bagaimana reaksi seseorang ketika melihat sebuah tantangan di depan. Ya, apalagi juga Mas Denny ini ketika lagi outbound misalnya ya, kan ada orang-orang tuh yang kita sudah tampilkan tantangannya di depan, kadang ada yang mundur, ada yang orang yang mau berada di depan dan sebagainya. Ya, ada yang mau udahlah ngikut aja lah. Nah, gitu Mas Denny. Ya. Dan
Kalau quitters ini adalah orang yang ketika dia dihadapkan pada sebuah tantangan, nah dia nggak berani atau nggak mau mengambil tantangan tersebut. Dia akan balik kanan. Nah, quitters nih ya, udahlah, nggak usah lah, ngapain sih, gitu. Dan Followers berarti maksudnya? Ya, followers yang ngikut aja ya? iya. Kadang ya beruntung kalau dia followers, Mas Denny. Syukur-syukur dia followers. Nah, ya yang bahaya adalah dia nggak ngikutin, cuman mulutnya lemes. Ngapain sih, gitu kan? Nah, kan ada orang-orang yang seperti itu. Ngapain sih, udah nggak usah lah, kita balik aja lah, kita di sini aja lah. Ya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Lalu juga ada tipe-tipe campers. Campers ini, dia ada sebuah perjuangannya ada, namun ketika berada di sebuah titik tertentu, dia sudah merasakan kenyamanan di sana. Nah, si campers ini dia buka tenda di situ. Udahlah, saya udah nyampe sini saja, ya, gue udah sampai sini aja lah, nggak perlu lah nyampe ke puncak, gitu. Ya, jadi dia ada niat untuk maju, ada sebuah perjuangannya, namun jika di sebuah titik tertentu dia merasakan lelah dan dia merasakan sebuah zona nyaman, ya, berada dalam zona nyaman, nah dia sudah nggak mau kemana-mana karena sudah aman dan juga nyaman. Ini kebanyakan juga orang yang mengambil menjadi tipe campers. Lalu ada yang terakhir, nah ini yang sangat jarang sekali orang yang menjadi tipe ini, yaitu tipe climbers. Climbers ini adalah orang-orang yang ketika dihadapkan sebuah tantangan, dia mau mencapai sebuah tujuan, dia harus mencapai tujuan tersebut. Ya, apapun tantangannya dia akan hadapi, apapun tantangannya dia akan ambil. Ada orang-orang yang ketika dihadapkan sebuah tantangan, ada yang memanfaatkan tantangan tersebut. Ada yang bersahabat dengan tantangan tersebut. Dan dia jadikan sebuah pembelajaran bahwa tantangan ini akan menaikkan levelnya. Tantangan ini akan menaikkan mentalnya. Nah, ini sangat jarang sekali nih orang-orang seperti ini. Namun, semoga kita semua, Bapak dan Ibu, menjadi tipe climbers. Yang ketika berada dalam sebuah momen, sebuah kejadian, yang di depan ada tantangan, kita tidak mundur begitu saja. Ya, dan kita tidak berada di tempat begitu saja dan tidak mengambil tantangannya karena kita sudah berada di zona nyaman. Ya, kita berada di zona yang aman. Nah, namun ketika ada tantangan di depan kita, kita bisa ambil karena hanya orang-orang yang mengambil tantangan lah yang dia berada di puncak. Ya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, nah ini tadi sudah mengenai tipe adversity question. Kita lanjut ke tebing. Oke, ini dia pemanjatannya ketika sudah di sini. Sambil perjalanan kita bisa menikmati pemandangannya, Bapak dan Ibu. Kita bisa nikmati pemandangannya sambil foto-foto, ya. Bisa juga sambil istirahat. Nah, beberapa orang ketika sudah berada di sebuah tempat yang nyaman, istirahat, gitu kan. Biasanya juga kalau kita nih, yang teman-teman yang suka naik gunung, pasti ketika berada di sebuah pos 1 atau di pos-pos lah, istirahat, udah kenyamanan, keenakan, senderan, jadi istirahatnya kelamaan tuh. Kalau nggak ada yang ngegas, ya bisa terlena jadinya. Ya, tadi ada tipe-tipe yang quitters, ada yang campers. Nah, yang campers ini yang bahaya nih. Udahlah, nanti aja dulu, slow aja dulu. Nah, namun kalau tipe-tipe yang climbers, dia harus mengejar targetnya. Dia sudah menentukan target, dia harus mengejar targetnya, harus sesuai dengan target tersebut. Seperti itu. Nah, di tebing nanti, sambil menunggu rekan-rekan, kita juga bisa sambil foto-foto seperti ini. Tenang, kalau nanti kita nggak bisa ngambil foto sendiri, guide-nya yang mengambilkan foto. Ya, jadi nanti ada guide-nya atau pemandunya yang mengambilkan foto seperti ini. Nah, ini ya, kamu pasti bisa. Ya, nah, saya juga lagi pakai nih bajunya, kamu pasti bisa. Oke, ini saya buat bajunya seperti ini. Jadi ketika orang mau nyerah, tinggal saya lihatkan bajunya, kamu pasti bisa. Nah, ini Mang Ajo ya, Mang Ajo nih guys di sana nih. Nah, ini sama Hillary. Ya, Hillary ini juga salah satu peserta saya kemarin. Dan dia traffic juga, traffic EFT artinya ya. Nah, di sebelah sana juga ada
Waduk Jatiluhur. Jadi nanti pemandangannya pun juga ada Waduk Jatiluhur. Nah, ini seperti ini pemandangannya di sana, asik lah. Oke, sekarang sudah jam 11. Kita sudah sampai di titik 750 mdpl. Nah, ini dia. Sebelah sana tuh, rekan-rekan. Ada Soulmate is connected. Nah, ini yang di sana tuh ada 900 mdpl, ada 750. Oke. Berikutnya ini ada Hillary. Ya, itu singkat saja tadi dari Hillary. Mas Denny, monitor Mas Denny. Mas Denny, monitor. Mana nih? Saya temannya siapa nih di sini nih? Oh, lanjut ya, Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, ini sedikit video juga dari saya. Nah, oke, Bapak dan Ibu. Jadi, ketika kita sudah berada di tujuan kita di sini, pasti ada berbagai macam perasaan. Ya, ini ada Pak Soheh. Ya. Monggo, Pak Soheh, silakan. Ada berbagai macam perasaan, entah perasaan itu yang menakutkan, entah perasaan itu yang membanggakan. Nah, namun kebanyakan orang ketika sudah sampai di tempat ini, itu adalah perasaan yang luar biasa, perasaan yang membanggakan pastinya, perasaan yang sangat membanggakan dirinya sendiri, yang tadinya merasa di bawah itu sangat takut sekali, namun ketika di atas sudah mencapai tujuannya di 750 mdpl dan melihat bagaimana pemandangan yang sangat indah di sana. Nah, beberapa orang atau beberapa konsep-konsep terapi ya biasanya itu membayangkan dan merasakan. Jadi ketika ada terapi ya, namanya hipnomotivasi ya, hypnomotivation misalnya, bayangkan dan rasakan ketika Anda berada di sebuah tempat, sebuah momen, kejadian yang sangat membanggakan. Nah, kalau Anda berada di sini, kita nggak usah lagi membayangkan dan merasakan. Karena kita sudah berada di sebuah tempat yang membuat diri kita bangga, membuat diri kita sangat bersyukur, dan sebagainya. Nah, di saat inilah saat yang sangat tepat untuk kita memberikan anchor dalam diri kita. Tenang, di sini walaupun terlihat tempatnya itu agak menjorok ke bawah sedikit, namun tenang, di sini sudah tersangkut dengan anchor-anchor berada di sana. Ini namanya anchor-anchor juga tuh.
ada hanger, ada anchor juga. Nah, ketika berada di puncak, berada di tempat tujuan kita 750 mdpl ini, langsunglah kita berikan terapi, langsunglah kita berikan anchor dalam pikiran. Nah, jadi itu perbedaannya ketika ada training online ataupun offline saja di dalam ruangan. Nah, lalu kalau ini dibawa ke sebuah medan tempur sebenarnya, lalu kita tanamkan di sana, keadaannya membanggakan, menyenangkan, sangat semangat dan sebagainya. Kita tanamkan di sana. Ya. Jadi langsung nanti bisa ditanamkan anchor ketika berada di puncak, berada di tempat tujuan kita. Ya. Kira-kira kalau misalnya siapa nih di sini ya? Ada Pak Sohe, monitor Pak Sohe. Termonitor nih Pak Sohe nih. Yes, Pak Sohe. Waduh, gimana kabarnya Pak Sohe? Alhamdulillah. Kira-kira Pak Sohe kalau berada di puncak ini gimana perasaannya Pak Sohe? Sudah pernah ke sini belum Pak Sohe? Oh belum. Kalau manjat sampai ke puncak atau manjat tebing gitu pernah Pak Sohe? Oh gunung aja pernah. Cobain Pak Sohe nih, manjat tebing Pak Sohe ya. Jadi melawan adrenalin nanti Pak Sohe. Mas Denny, jadi ini tempatnya Mas Denny. Kita berada di 750 mdpl Mas Denny dan rekan-rekan semuanya. Nanti bisa diajak rekan-rekannya di teman-teman di Cikarang, Jababeka jika ingin ke Tebing Parang, Purwakarta nanti dengan konsep yang berbeda bisa kita sediakan seperti ini ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nih saya sudah bisa lewatkan. Nah, ini proses turunnya. Nah, jadi proses turunnya pun juga tenang nanti dipandu oleh rekan-rekan di sana. Nah, ini kalau nggak biasa ngeri juga ini Bapak Ibu. Wah, lumayan ya. Oke. Nah, sebentar kita ke slide terlebih dahulu. Nah, nanti ini ketika sudah sampai di sini, lalu tadi sudah sampai di puncak. Nah, ini pemandangannya kalau dari atas, Bapak dan Ibu. Ya. Yes. Seperti ini. Ini foto-foto dari rekan-rekan yang lain nih. Nah, itu ada Waduk Jatiluhur di seberang sana. Oke. Itu ya. Nah, ini sama seperti tempat yang tadi. Nah, ini pemandangan dari atas nih, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sangat indah ya, dan pastinya sangat membanggakan kita berada di 750 mdpl. Tadi kalau di sini nih, nah ini base camp-nya, lalu di sini 700 mdpl, dan di sini bukan hanya satu provider, namun ada beberapa provider yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan Skywalker, ya Skywalker via Ferata Tebing Parang Purwakarta, seperti itu. Oke, kembali tadi ke mind map-nya. Nah, ini. Setelah tadi ada otak, lalu ada otot, berikutnya ada nasib, Bapak dan Ibu. Nah, nasib ini adalah yang sangat menentukan juga, kita jangan lupa ya. Jangan lupa ketika kita mencapai sebuah tujuan, ketika kita sudah sampai di sana, misalnya Pak Sohe perjalanan dari rumah menuju ke puncak gunung, pastinya ada momen atau ada saatnya kita harus kembali. Kehidupan ini kan tidak lepas dari pada saat kita lahir, kita hidup, remaja, ya dewasa, remaja, tua, dan akhirnya harus kembali kepada Allah.
ya, kembali kepada Tuhan, kembali kita ke hadiratnya. Sama pun juga dalam kegiatan kita sehari-hari, kita pergi untuk bekerja, ya, kita pergi bekerja pun menjadikan sebuah ibadah di sana ketika kita ingat dengan Tuhan, ketika ingat dengan Allah, dan kita pun juga jangan lupa kita harus pulang ke rumah. Mas Denny tadi harus pulang ke rumah untuk melihat anak, istri, ketemu anak, istri. Pak Sohe pun seperti itu, ya. Mbak Ina pun juga sangat senang kalau pulang ke rumah, ketemu dengan orang tua, dan sebagainya. Semua orang pasti akan pulang. Dan kita pun juga akan pulang. Maka dari itu, untuk mempersiapkan pulang tersebut, kita harus, ya, tingkatkan ibadah kita, dan juga kita harus berprasangka yang baik pastinya terhadap Tuhan, terhadap kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya tadi kita berada di puncak, kita harus berprasangka baik bahwa kita pun akan kembali dengan selamat sampai ke bawah. Ya, jadi ketika kita pulang dengan tenang, ya, dengan modal dari ibadah-ibadah kita yang baik-baik pastinya. Ya, maka dari itu kita pun pulang dengan sangat tenang, sangat nyaman, Bapak dan Ibu. Oke. Dan ketika tadi sudah turun, nih kita akan turun. Oke. Sampai di bawah kita akan makan, Bapak dan Ibu. Jadi targetnya tadi kita berangkat jam 6 dari Cawang, dari Jakarta, sampai di tempat, di lokasi sekitar jam 8 atau sekitar jam 9, tergantung perjalanannya. Berikutnya kita akan istirahat sebentar, lalu ada briefing nantinya. Ketika briefing, berikutnya adalah mempersiapkan peralatan, ya, persiapan peralatan, lalu mulai pemanjatan, dan akan kembali lagi itu. Jadi perjalanan sekitar 3-2 jam juga sama. Sampai di bawah itu sekitar zuhur. Ya, jadi sampai di bawah kita langsung disambut oleh makanan. Yang mau mandi silahkan mandi, yang mau makan dulu juga silahkan makan dulu. Sudah ada toiletnya di sana dan semuanya ini harganya sudah include. Jadi Anda tinggal bayar sesuai dengan tarif yang ditampilkan, yang disediakan, lalu Anda tinggal bawa badan dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan saja. Semua sudah difasilitasin, transportasi dari Jakarta sampai ke Parang, ke Purwakarta, kembali lagi ke Jakarta pun juga difasilitasin. Dan di sana sudah ada yang masak, ya, sudah ada orang di sana yang langsung masak. Masakannya masakan, ya, seperti Anda lihat tuh, sayur, ada daging ayam, ya, tahu, ada sambal, nah, bersama rekan-rekan yang lainnya. Jadi turun, kita sudah disambut oleh makanan, ya. Jadi yang ada di sana boleh dimakan sepuasnya, selama masih ada persediaannya. Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini sudah clear. Ya, ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau disampaikan silahkan. Sebelum terakhir, saya akan sampaikan mengenai hipnomotivasi. Terakhir tuh, ada terapi dari saya. Nanti bisa dinikmati Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Mas Denny, Mas Hadian, nah, Pak Sohe, Pak Uki, Basuki, ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Oke. Ini saya stop terlebih dahulu. Nah, oke. Bapak dan Ibu, terakhir dari saya sebelum kita bubar. Nah, ini ada sesi hipnomotivasi. Ya, jadi sambil tadi Bapak Ibu bayangkan dan rasakan di sebuah puncak, nanti kita akan tanamkan anchor di sana. Kalau ada yang bersedia, silakan bisa ditampilkan kameranya. Silakan. Yang masih terganggu, masih ada distraksi di belakangnya, is okay, nggak apa-apa. Namun saya harapkan Bapak dan Ibu tetap mendengarkan, ya, sesi hipnomotivasi dari saya. Oke. Sekarang silakan Bapak dan Ibu duduk senyaman mungkin. Ya, posisikan Bapak dan Ibu senyaman mungkin, boleh itu duduk atau berbaring. Tarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Bagus sekali. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Oke. Dan perhatikan Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan,
Nanti Bapak dan Ibu ketika saya instruksikan untuk melihat alis mata Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu melihat alis mata seperti saya lakukan seperti ini ya. Melihat alis mata seperti ini ketika nanti saya instruksikan. Ya, ketika nanti ada instruksi, silahkan lihat alis mata Bapak dan Ibu. Ya, nanti kondisinya Bapak dan Ibu sambil terpejam matanya ya. Sambil terpejam namun melihat seolah-olah melihat alis mata. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang silahkan Bapak dan Ibu buat tubuh Anda serileks mungkin, senyaman mungkin. Anda bisa sambil duduk, dan Anda bisa sambil berbaring. Buat kondisi Anda senyaman mungkin, serileks mungkin. Bagus sekali. Atur napas yang dalam. Tarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Tarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Tarikan napas, menarik kenyamanan itu. Hembusan napas, berlipat-lipat ganda kenyamanan itu. Tarikan napas membuat Anda rileks. Hembusan napas membuat Anda lebih rileks. Bagus sekali. Dan sekarang Anda minta untuk diri Anda, tubuh Anda, untuk nyaman, untuk rileks. Perintahkan tubuh Anda untuk nyaman, untuk rileks. Tubuh Anda berhak untuk nyaman, tubuh Anda berhak untuk rileks. Dan sekarang Anda bisa mulai merilekskan, mulai dari kepala. Bagus sekali. Anda kendurkan otot-otot yang ada di leher Anda. Anda rilekskan saraf-saraf yang ada di leher Anda. Agar Anda nyaman, agar Anda rileks. Bagus sekali. Dan sekarang Anda bisa kendurkan otot-otot yang ada di mata Anda. Anda bisa kendurkan saraf-saraf yang ada di mata Anda agar Anda lebih nyaman, agar Anda lebih rileks. Bagus sekali. Dan sekarang Anda buat tubuh Anda nyaman, Anda buat tubuh Anda rileks. Tubuh Anda berhak untuk nyaman, tubuh Anda berhak untuk rileks. Mulai dari badan Anda, tangan Anda, otot-otot di dada Anda, di tangan Anda. Anda minta untuk rileks. Anda kendurkan otot-otot tersebut. Anda kendurkan saraf-saraf tersebut. Bagus sekali. Dan sekarang, Anda kendurkan otot-otot dan saraf-saraf yang ada di kaki Anda. Kaki Anda sudah lelah untuk menopang tubuh Anda. Dan saat ini, saatnya kaki Anda untuk rileks. Saatnya otot-otot di kaki Anda untuk rileks. Bagus sekali. Dan sekarang, dengan rileksnya Anda, dengan nyamannya Anda silahkan dalam kondisi mata yang masih tertutup, Anda seolah-olah melihat alis mata Anda. Bagus sekali. Bagus sekali. Terus lihat alis mata Anda. Terus, bagus sekali. Terus. Dan sekarang tidur lebih dalam. Semakin dalam, semakin rileks. Semakin dalam, semakin rileks. Bagus sekali. Saya akan hitung dari 3 sampai ke 1. Di setiap hitungan membuat Anda lebih nyaman, lebih rileks. 3,
semakin nyaman, semakin rileks. 2, lebih nyaman, lebih rileks. Dan sekarang 1, tidur lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi. Bagus sekali. Dan sekarang dengan kondisi yang nyaman ini, yang rileks ini, munculkan dalam pikiran Anda, munculkan dalam perasaan Anda sebuah momen yang membuat Anda sangat bangga. Sebuah kejadian yang Anda merasa sangat bangga terhadap diri Anda, terhadap pencapaian Anda. Sekali lagi, munculkan dalam pikiran Anda sebuah momen yang sangat membanggakan menurut Anda. Kapanpun kejadian itu, Anda terlihat sangat bangga terhadap diri Anda, dan orang-orang pun melihat Anda sangat bangga terhadap diri Anda. Kejadian sekecil apapun itu, yang Anda pernah merasakan sangat bangga terhadap diri Anda merasakan sangat senang terhadap diri Anda munculkan dalam pikiran Anda rasakan dalam diri Anda. Saya akan hitung dari 1 sampai ke 3, tepat di hitungan ketiga Anda merasakan berada dalam kondisi yang puncak dalam kebanggaan Anda. Di hitungan ketiga Anda berada dalam kondisi puncak dalam kondisi yang sangat semangat dan sangat bangga tersebut. 1, Anda merasakan lebih bangga, lebih semangat lagi. 2, Anda lebih dekat dengan rasa bangga itu. Anda semakin dekat dengan rasa bangga itu. Dan 3, Anda sekarang berada dalam kondisi puncak dalam diri Anda. Kondisi puncak semangat Anda, kondisi puncak dalam motivasi terbaik Anda, kondisi puncak kebanggaan Anda. Dan sekarang, kapanpun dan dimanapun, ketika Anda ingin merasakan kondisi yang seperti ini lagi, Anda tinggal tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan, dan Anda genggam tangan kiri Anda yang erat. Sekali lagi, jika Anda inginkan kondisi ini lagi, kapanpun dan dimanapun, Anda tarik napas yang dalam, Anda hembuskan perlahan, dan Anda genggam yang erat tangan kiri Anda. Anda genggam erat tangan kiri Anda, dan seketika rasa bangga itu muncul dalam diri Anda. Rasa semangat itu muncul dalam diri Anda, kapanpun dan dimanapun, kondisi apapun. Bagus sekali. Sekarang Anda bisa lepaskan tangan Anda. Bagus sekali. Anda tarik napas yang dalam. Anda hembuskan. Tarik napas yang dalam. Anda hembuskan secara perlahan. Bagus sekali. Dan sekarang saya akan hitung dari 1 sampai ke 3. Di hitungan ketiga, Anda bisa membuka mata dan kembali ke kehidupan semula dengan lebih sehat dan lebih segar. Sehat dan segar. 1, Anda mulai bisa menggerakkan kaki dan tangan Anda. 2, Anda mulai bisa menggerakkan tubuh Anda. Dan 3, sehat dan segar. Anda bisa membuka mata Anda untuk sehat dan segar. Sehat dan segar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaannya, Mas Denny? Kumaha perasaannya? Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa ketika sudah dalam perjalanan, kita sudah sampai puncak, nah itu bisa langsung diakses. Kita langsung tanamkan anchor di sana. Ketika berada di puncak, benar-benar sudah di puncak, karena kan itu sudah melewati berbagai macam tantangan. Ya, jadi sudah benar-benar berada dalam kondisi yang sangat membanggakan pastinya. Lalu kita tanamkan sugesti di sana sehingga akan lebih kuat, insya Allah. Oke,
Sampai sini ada yang mau disampaikan? Pertanyaan? Mas Denny? Pak Sohe? Udah, Mas. Pak Hadian, Pak Uki, dan Mbak Ina lagi di luar, Mbak Ina. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dalam sesi Peak Mindset Mastery dan Virtual Training. Nanti Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan mengenai training tersebut bisa dikontak ke nomornya Mbak Ina atau ke nomor saya juga boleh, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Siapa nih? Pak Uki. Oke. Oh, kita foto terlebih dahulu, foto. Jangan sampai lupa nih, kita foto terlebih dahulu nih ya. Oke, siapa yang bisa dimunculkan boleh silakan. Nanti saya screenshot. Oke. Pak Sohe boleh dimunculkan muka gantengnya. Wah, mantap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Jebret. Sip. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu di momen kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.